selamat datang di channel aku, channelnya Ina Juina. Kali ini aku akan cerita tentang legenda yang sangat terkenal, yaitu legenda Seribu Candi Prambanan. Nah, sebelum aku mulai, kembali aku jelasin kalau legenda ini banyak banget sumbernya dan tidak ada sejarah tertulis ya. Tapi aku akan usahakan untuk mencari detail yang ada dalam cerita ini dan juga menganalisisnya berdasarkan bukti yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Sip, tanpa lama-lama kita mulai ya ceritanya. Pada zaman dahulu ada dua kerajaan yang saling bertetanggaan, yaitu Kerajaan Boko dan juga Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging memiliki seorang raja yang bernama Prabu Damarmaya. Prabu Damarmaya memiliki seorang anak yang bernama Bandung Bondowoso. Kemudian untuk Kerajaan Baka atau bahasa Jawanya Kerajaan Boko memiliki seorang raja yang bernama Prabu Boko atau nama lainnya adalah Denowo. Prabu Boko ini adalah seorang raksasa. Ia memiliki patih kepercayaan yang bernama Gupolo. Walaupun raksasa, ternyata Prabu Boko memiliki seorang anak yang sangat cantik bernama Putri Roro Jonggrang. Suatu hari, Raja Boko ingin memperluas kerajaannya dan menyerang Kerajaan Pengging. Raja Boko, Patih Kupolo, dan para prajuritnya pergi menyerang Kerajaan Pengging. Peperangan pun terjadi dan Kerajaan Pengging kacau balau. Karena kacau, Prabu Damarmoyo mengutus anaknya Bandung Bondowoso yang sakti untuk mengalahkan Kerajaan Boko. Karena kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Raja Boko. Karena Raja Boko sudah mati, prajuritnya dan Patih Gupolo pun kocar-kacir. Mereka buru-buru balik ke Kerajaan Boko. Sesampainya di Kerajaan Boko, Patih Gupolo langsung menemui Putri Roro Jonggrang dan mengatakan bahwa ayahnya sudah dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Mendengar hal ini, Putri Roro Jonggrang merasa sedih atas kematian ayahnya. Kaburnya Patih Gupolo dan prajurit menuju ke istana Boko tidak dibiarkan oleh Bandung Bondowoso. Ia pun mengejar Patih Gupolo dan prajuritnya hingga ke dalam istana Boko. Begitu sampai di dalam istana, dia malah bertemu dengan Putri Roro Jonggrang yang cantik dan jelita. Bandung Bondowoso langsung merasa jatuh cinta dan ia ingin menjadikan Roro Jonggrang sebagai istrinya. Ia pun melamar pada saat itu juga. Wahai cah ayu, sopo jenengmu? Kok ayu tenan to kowe? Anu mas, aku Roro Jonggrang, putri kerajaan Boko. Wes, kowe dadi istriku wae yo. Aku tresno tenan karo kowe, Dek. Mendengar lamaran yang mendadak itu, Roro Jonggrang tentu tidak ingin menerimanya karena ia tahu lelaki yang melamarnya itu adalah lelaki yang telah membunuh ayahnya. Putri Roro Jonggrang sudah menolak lamaran itu secara halus. Namun karena dibutakan oleh cinta, Bandung Bondowoso pun mengancam Putri Roro Jonggrang. Kalau dia menolak lamarannya, maka Bandung Bondowoso akan menyerang Kerajaan Boko dan membuat rakyatnya menderita. Hal ini membuat Putri Roro Jonggrang menjadi dilema. Namun di dalam kebimbangannya tiba-tiba tercetuslah sebuah ide, yaitu memberi syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh Bandung Bondowoso. Ya wes Mas Bandung, nek kowe maksa aku gelem dadi istrimu asal kowe ngabulke kepengenanku. Opo kuwi cah ayu? Syaratmu opo wae tak sanggupi. Gawe sumur karo candi sing jumlahe ana 1000, Mas. Dalam waktu sewengi lho ya. Nek kowe iso, aku gelem dadi istrimu. Yo wes tak sanggupi. Demi menyanggupi syarat pernikahan yang diajukan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso memanggil Dedemit dan Jin untuk membantunya menyelesaikan syarat yang diberikan oleh Putri Roro Jonggrang. Dalam waktu singkat, syarat yang pertama sudah terpenuhi, yaitu dibangunnya sebuah sumur. Sumur tersebut diberi nama Sumur Jalatunda. Begitu sumur ini selesai, Patih Gupolo langsung diperintah Roro Jonggrang untuk menimbun sumur tersebut dengan batu-batu dan tanah.
Mumpung Bandung Bondowoso masih di dalam, Patih Gupolo langsung menimbun sumur itu. Namun dengan kesaktian yang dimiliki, Bandung Bondowoso mampu memukul batu-batu tersebut dan keluar dari sumur. Ia pun langsung melanjutkan syarat yang kedua, yaitu membuat 1000 candi. Ia beserta para jin dan dedemit yang membantunya membangun candi tersebut dengan cepat. Baru lewat tengah malam sudah selesai 998 buah candi. Roro Jonggrang pun panik mengetahui hal ini. Ia pun langsung membangunkan seluruh dayang-dayang dan penghuni kerajaan, juga masyarakat sekitar untuk membantunya menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Sebagian orang ada yang menumbuk padi, sebagian lagi membakar jerami. Kemudian yang lainnya ada juga yang menaburkan bunga-bunga supaya ada wangi. Sehingga ayam-ayam pun terbangun dan berkokok karena mengira fajar sudah akan datang. Mendengar kokok ayam dan juga melihat adanya semburat warna merah dari arah timur, para dedemit dan jin yang takut pada matahari langsung menjadi kacau balau dan lari kocar-kacir meninggalkan proyek 1000 candi tersebut. Padahal sudah jadi 999 candi dan sekarang sedang mengerjakan proyek candi yang ke-1000. Bandung Bondowoso sadar kalau fajar sebenarnya masih lama. Ini masih tengah malam, belum waktunya fajar. Ia pun sadar kalau sebenarnya ini adalah akal dari Roro Jonggrang untuk menggagalkan rencananya. Bandung Bondowoso yang merasa tertipu dan usahanya sia-sia, ia menjadi marah dan juga kecewa. Wahai Roro Jonggrang, rata songko, kowe nipu to. Kowe jane jen ora gelem karo aku to. Tenan to ora pengen dadi istriku to. Wes sisan wae kowe tak dadekke candi sing ke-1000. Karena kemarahannya, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Candi yang terakhir ini menjadi candi yang paling besar dan sosok Roro Jonggrang berubah menjadi patung yang ada di dalam candi tersebut. Itulah legenda 1000 Candi Prambanan. Gimana? Bagus kan ceritanya? Legenda Indonesia yang satu ini udah terkenal banget loh di mana-mana. Next. Oke, di sesi kali ini aku akan mengulik-ngulik dan menganalisis detail dan juga ada apa sih fakta di balik cerita Roro Jonggrang ini. Oke, yuk kita simak. Dalam legenda Candi Prambanan ini, tadi aku sebutin ada 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Pengging dan juga Kerajaan Boko. Setelah aku cari dari banyak sumber, ternyata Kerajaan Pengging ini adalah cikal bakal dari munculnya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini berkuasa pada tahun 1568 sampai 1587. Sementara Kerajaan Pengging itu sudah ada jauh dari sebelum berdirinya Kerajaan Pajang, yaitu pada tahun 979 Masehi. Luasnya kekuasaan kerajaan ini tidak secara pasti diketahui, tapi arkeolog menemukan batas-batas Kerajaan Pajang yaitu di daerah Surakarta dan Sukoharjo. Nah, itu tentang Kerajaan Pengging. Sekarang tentang Kerajaan Boko. Untuk Kerajaan Boko, kerajaan ini ada keratonnya. Hingga saat ini keraton ini masih bisa kita kunjungi. Kalau teman-teman pernah mendengar situs wisata Ratu Boko, itu adalah lokasi kerajaan yang ada dalam legenda ini. Arkeolog pernah menemukan prasasti yang dibuat pada tahun 792 Masehi di situs ini. Sehingga bisa kita kira-kira kalau kerajaan ini usianya pasti lebih tua dari prasasti yang ditemukan tadi. Dalam sejarah, situs Ratu Boko didirikan oleh Wangsa Shailendra yang menganut agama Buddha. Namun, seiring berjalannya waktu, keraton ini diambil alih oleh Kerajaan Mataram Hindu, sehingga corak budaya yang tergambarkan dalam situs ini bercorak antara agama Buddha dan Hindu. Ini bercampur gitu ya. Nah, situs Candi Prambanan ada hubungannya loh sama situs Ratu Boko. Pada sejarah tertulisnya, Candi Prambanan didirikan oleh Rakai Pikatan pada tahun 850 Masehi. Nah, pada saat itu Rakai Pikatan adalah raja dari Kerajaan Mataram Hindu. Candi Prambanan disebut juga dengan Siwagra, yang berarti rumah Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah dewa yang sangat populer dan istimewa pada masa kepemimpinan Rakai Pikatan. Jika teman-teman melihat Candi Prambanan,
pasti teman-teman akan melihat ada 3 buah candi yang sangat besar. Kalau kita jalan nih dari Jalan Raya Solo, lewat di depannya situs Candi Prambanan, pasti dari jauh udah kelihatan nih ada 3 candi yang terpampang nyata gitu. Nama ketiga candi tersebut adalah Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. Nah, candi yang paling besar itu adalah Candi Siwa. Di dalamnya ada 4 patung dewa, yang mana salah satunya adalah patung Dewi Durga. Patung Dewi Durga ini satu-satunya patung dewa perempuan yang ada dalam Candi Dewa Siwa. Nah, dalam legenda Prambanan, patung Dewi Durga ini adalah sosok yang digambarkan Roro Jonggrang yang telah dikutuk menjadi patung. Tapi dalam sejarah, hal ini tidak ada hubungannya. Dewi Durga adalah patung dewi yang dibangun oleh Rakai Pikatan. Begitu. Selain itu, ada informasi tambahan ini. Dalam sejarah, Rakai Pikatan itu kan adalah raja dari kerajaan Mataram Hindu. Ia beragama Hindu. Tapi ia memiliki seorang istri bernama Pramowardhani yang beragama Buddha. Nah, karena saking cintanya si Rakai Pikatan dengan Pramowardhani ini, dia membuatkan juga 3 candi sebagai hadiah untuk istrinya, yaitu Candi Lumbung, Candi Sewu, dan Candi Bubrah. Walaupun dalam situs Candi Prambanan, candinya itu nggak sampai 1000 jumlahnya, tapi memang ada banyak banget. Dan kalau teman-teman ngeliat, di sekitar Prambanan itu banyak bongkahan-bongkahan batu-batu juga kan. Terus kalau teman-teman main ke Candi Prambanan nih, teman-teman kan bisa ngeliat tuh ada relief cerita di pinggir-pinggir candinya. Itu ceritanya bukan tentang Roro Jonggrang ya, tapi relief yang ada di situ menceritakan tentang cerita Ramayana gitu. Cerita tentang legenda Candi Prambanan ini didukung oleh lokasi-lokasi yang berdekatan, yaitu Candi Sewu Prambanan dan situs Ratu Boko. Situs Candi Sewu Prambanan terletak di Bugisan, Yogyakarta. Kemudian untuk situs yang kedua adalah situs Ratu Boko yang terletak di Piyungan, Yogyakarta juga. Kalau kalian mau berkunjung ke tempat ini, cukup gampang loh buat menempuh jalan ke sana. Kalau mau ke Prambanan, kalian cukup menempuh jarak sekitar 8 km ke arah timur dari Bandara Adi Sucipto. Nah, di sana kalau misalkan teman-teman tidak memiliki kendaraan pribadi, banyak juga akses umum yang mendukung, misalkan ada Trans Jogja atau kendaraan umum lainnya. Perjalanan ini kurang lebih sekitar 15 menit aja sih kalau nggak macet, jadi cukup deket sebenarnya. Kemudian untuk situs Ratu Boko ini letaknya ada di selatan Candi Prambanan, sekitar kurang lebih 8 km juga, dan itu jarak tempuhnya juga sekitar 15 menitan gitu. Kedua lokasi ini sampai sekarang masih ramai didatangi karena tempat ini memang tempat wisata. Jangan segan-segan untuk mampir karena pemandangan di kedua tempat ini cantik banget, terutama di situs Ratu Bokonya. Itu benar-benar cantik, guys. Di sana juga ada teropong yang mana bisa kalian gunakan untuk melihat keadaan Yogyakarta dari ujung ke ujung lah. Pokoknya teropong itu ada di atas gitu. Jadi situs Ratu Boko itu letaknya kayak di atas gunung gitu. Cantik banget pokoknya. Jadi kalau kalian lagi berkunjung di Yogyakarta atau memang kalian lagi berada di Yogyakarta, main-main aja ke Candi Prambanan dan situs Ratu Boko ini untuk mendalami legendanya maupun sejarahnya. Di sana juga ada tour guide yang siap untuk menjelaskan segala sesuatunya gitu. Oh iya, ada satu lokasi lagi yang bisa kalian kunjungi, tapi ini letaknya agak jauh. Ada di Dieng, di Jawa Tengah. Ini adalah lokasi Sumur Jalatunda yang tadi dibuat oleh Bandung Bondowoso sebagai syarat pertamanya untuk menikahi Roro Jonggrang. Sumur ini sangat besar ya, dan lebih kesannya dia tuh kayak seperti danau gitu. Nah, sumur ini juga merupakan salah satu objek wisata di Dieng. Jadi kalau teman-teman lagi di Dieng, bisa mampir ke sumur ini, Sumur Jalatunda, untuk mendalami legenda Candi Prambanan juga. Mitos-mitos. Ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat terkait dengan legenda ini, terutama di daerah Candi Prambanan. Yang pertama, pasangan yang belum menikah tapi mereka berkunjung ke Candi Prambanan, mitosnya mereka akan putus, mereka nggak jodoh gitu. Mitos yang kedua, wanita yang masih lajang dan mengunjungi situs Candi Prambanan, konon kabarnya akan lama menikah.
Mitos yang ketiga, gadis yang tinggal di sekitar area Prambanan disarankan untuk mencari kerja atau sekolah di luar area Prambanan supaya mereka lancar dalam mendapatkan jodoh. Kita nggak bisa 100% percaya ya, karena ini hanya bumbu-bumbu dalam cerita. Tapi sampai sekarang masih banyak loh orang-orang yang percaya akan mitos ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa mitos ini juga berkembang karena adanya legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Jadi, mau percaya atau enggak, balik lagi ke kalian. Oh iya, ada sedikit informasi kalau kisah tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso ini berkembang pada masa Kesultanan Mataram. Sepertinya pada masa-masa Kesultanan Mataram ini banyak banget ya kayak dongeng-dongeng, legenda-legenda, juga banyak sastra-sastra yang diciptakan. Mungkin kapan-kapan aku akan menganalisis kenapa sih pada masa Kesultanan Mataram ini banyak legenda-legenda yang diceritakan. Kalau teman-teman tertarik, boleh lo komen di bawah. Oke, itu dia ceritaku hari ini. Kalau kalian ada yang lebih paham secara mendalam terkait fakta, detail tentang legenda ataupun sejarah lokasi yang tadi aku ceritain, atau ada mitos lain yang berkaitan dengan legenda Candi Prambanan ini, komen ya. Nah, kalau kalian suka dengan cerita aku dan mau aku menguak cerita-cerita dan legenda lainnya, please klik subscribe, like, dan share. Hai, udah lewat. See you next time.